Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa yang dirahmati Allah. Saya adalah Zulfai Hinda, SPD, selaku pemimpin Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Bengkalis di Kota Bengkalis. Terima kasih diucapkan kepada seluruh pemirsa dan pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Pendidikan yang telah menunjuk sekolah kami menjadi suatu spot atau titik poin salah satu sekolah penilaian di tingkat SMP, yaitu penilaian sekolah ramah anak. Kami sangat bangga sekali karena sekolah kami yang terpilih. Tentu ini merupakan suatu anugerah dan rahmat dari Allah SWT dan perlu kami pertanggungjawabkan, dan kami lakukan hal-hal yang terbaik yang untuk demi pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Dinas Pemerintahan Kabupaten Bengkalis. Selamat datang di Sekolah Ramah Anak SMP Negeri 1 Bengkalis. Perjalanan proses belajar dimulai dari gerbang gemilang ini dengan nilai-nilai kearifan lokal negeri junjungan menyambut putra-putri anak-anak negeri bermasa berproses menjadi insan bermarwah, maju dan sejahtera. Gerbang gemilang ini muncul yaitu dari salah satu kiat-kiat dari sekolah SMP Negeri 1 Bengkalis ini untuk membuat suatu ikon di SMP ini untuk menyambut sekolah ramah anak. Karena saya pikir gerbang itu kira-kira 3 meter ukurannya, dibatasi dengan pagar. Nah, kita tahu bahwa gerbang ini berfungsi pintu masuknya orang, apalagi siswa. Nah, pada saat inilah fungsi gerbang ini dari SMP Negeri 1 kita fungsi secara maksimal. Nah, fungsinya apa? Tertera di gerbang gemilang ada tulisan gerbang gemilang, yaitu untuk membentuk dan mewujudkan karakter peserta didik, profil pelajar Pancasila. Ini merupakan keterkaitannya aksi nyata untuk mewujudkan kurikulum merdeka. Nah, kemudian juga dari gerbang ini ya, kita titipkan suatu pesan karakter yang ingin dicapai, yaitu yang pertama keramah tamahan. Karena di gerbang ini kita akan menerapkan yaitu program 5S. Apa itu 5S? Yaitu senyum, sapa, salam, sopan santun. Nah, ini akan kita terapkan dan menjadi ikon di SMP ini. Di pintu gerbang gemilang ini mudah-mudahan akan membentuk siswa yang disiplin di bidang kehadiran, disiplin di bidang kebersihan diri, kemudian disiplin dan di bidang berpakaian seragam. Tepat di pusat kota Bengkalis, saat ini ada 692 siswa didik yang sedang berproses menuntut ilmu dan pengalaman di SMP Negeri 1 Bengkalis. Di bawah bimbingan 46 orang tenaga pendidik yang berkompeten di bidangnya, serta didukung 26 orang tenaga kependidikan. Tidak hanya kuantitas, sekolah ini berusaha meningkatkan kualitasnya melalui beberapa program unggulan, yaitu 1. Mewujudkan semua kegiatan ekstrakurikuler menjadi unggul dan berprestasi. 2. Mewujudkan sekolah ramah anak. 3. Mewujudkan sekolah yang bersih, indah, dan asri berwawasan lingkungan. 4. Membentuk karakter peserta didik melalui kegiatan pembiasaan. SMP Negeri 1 Bengkalis dicanangkan sebagai sekolah ramah anak pada tanggal 12 Mei 2023 di bawah binaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis. Gebrak meja 1 kali. Sekolah ramah anak ini adalah program nasional, yaitu akan membentuk wadah lembaga pendidikan yang memenuhi semua hak anak-anak. Nah, kemudian lingkungan sekolahnya bersih, aman, nyaman, dan damai. Artinya sekolah ramah anak ini yaitu betul untuk membentuk suatu lembaga pendidikan yang memfasilitasi hak anak-anak. Umpamanya tempat belajarnya harus layak. Kemudian
dalam proses pembelajarannya ibu gurunya harus ramah tamah. Begitu juga dengan tenaga administrasi juga melayani baik siswa, orang tua yang datang ke sekolah juga harus ramah. Kemudian kebersihan sekolah itu yang paling utama. Harus bersih, sehat, higienis dan jauh daripada penyakit-penyakit yang berbahaya yang bisa mengganggu kesehatan seluruh warga sekolah. Konsep sekolah ramah lingkungan sangat didukung lingkungan sekolah yang bersih, aman, dan nyaman sesuai dengan predikat sekolah adiwiyata yang disandang dan gelar juara yang diperoleh pada beberapa lomba kebersihan, keteduhan, dan juga penilaian PHBS setingkat SMP se-Kabupaten Bengkalis. Sekolah ramah anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan menyenangkan bagi anak sekolah. Hal ini sangat sejalan dengan visi misi sekolah, yaitu unggul dalam iptek, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan lingkungan dalam menyongsong kecakapan abad 21. Dalam proses pembelajaran, sekolah sudah menerapkan kurikulum merdeka dan kegiatan proyek penguatan profil belajar Pancasila. Metode pembelajarannya yang aktif, kreatif, inovatif, dan berdiferensiasi dibuat senyaman dan sebaik mungkin demi mendukung karakter dan kebutuhan siswa yang berbeda-beda. Bahkan sekolah ini memiliki pendidikan tersertifikasi Google yang menguasai perangkat Google Workspace for Education untuk belajar dan mengajar. Di sini tiap anak bisa mendapatkan haknya tanpa perlakukan diskriminasi gender, etnis, suku, bangsa, agama, disabilitas, serta latar belakang orang tua. Siapa kita? SMP Negeri 1 Bengkalis. Siapa kita? Tim Jurnalistik. Di sini, tiap anak bebas mengeluarkan pendapat, ide, dan gagasan. Mereka bebas memilih kegiatan ekstrakurikuler, baik di bidang olahraga, seni, maupun literasi, dan juga keorganisasian sesuai potensi, minat, dan bakat mereka. Past declared easily by trees, but now the land containing plants has been replaced with housing. Selalu bersyukur pada Ilahi. Daun ubi dicampur talas. Mata mengantuk, tertidur pulas. Saya orangnya tak suka malas. Cantik malu tak naik kelas. Eskul biasanya dilakukan secara berkelompok. Anak akan bertemu dengan temannya di kelas lain atau bahkan sekolah lain. Selain memperluas lingkungan pertemanan anak, ia juga dapat mempelajari banyak hal, juga mampu mengembangkan kemampuan kerjasama, sosialisasi, dan juga komunikasi sekolah ini. Selain tempat belajar, juga tempat bersenang-senang dengan kreativitas tanpa batas. Sekolah memberikan ruang kepada anak untuk berkreasi, berekspresi, dan partisipasi dalam kegiatan atau event-event yang diselenggarakan sekolah. Tak hanya menyehatkan jiwa dan raga, kegiatan ekskul
bisa juga membantu membentuk kepribadian anak, melatih semangat dan daya juang anak, serta mengembangkan rasa percaya diri, disiplin, mematuhi peraturan dan menyiapkan mental belajar berjiwa besar untuk menerima kekalahan dan juga menerima kritikan. Melalui kegiatan beragam ekstrakurikuler inilah, sekolah banyak mengorbitkan siswa-siswi berprestasi cemerlang terutama di ajang OSN, O2SN, FL2SN. Beberapa prestasi siswa antara lain: juara 1 FLS2N cabang vokal Solo Provinsi Riau, juara 1 putra pra kompetisi O2SN cabang bulu tangkis, juara 3 kategori pemula kejuaraan bulu tangkis antar pelajar, juara 3 kategori remaja putra kejuaraan bulu tangkis antar pelajar. SMP Negeri 1 Bengkalis juga memiliki pesilat-pesilat tangguh dengan segudang prestasi yang membanggakan. Di antaranya juara 1 seni tunggal putri Oven Turnamen IPSI Cup 1 KOSN SMP sederajat, juara 1 seni tunggal putri remaja Popda se-Kecamatan Bengkalis, juara 2 seni regu putri remaja Popda 15 2022, juara 1 seni tunggal pra remaja putri Championship 2 se-Sumatera, juara harapan 1 kategori silat jurus tunggal putri tingkat Provinsi Riau. Untuk mendukung prestasi siswa, sekolah berusaha melengkapi fasilitas dan perlengkapan kegiatan ekstrakurikuler dan menyediakan pelatih yang kompeten melalui anggaran dana BOS. Keramah tamahan ini sudah tercipta di SMP ini sejak dahulu. Nah, kemudian ini terbukti bahwa semakin meningkatnya orang tua dalam berpartisipasi di dalam untuk membantu program sekolah. Artinya untuk membuat link atau kolaborasi antara pihak sekolah dan pihak orang tua melalui program yang kita terapkan di sekolah ini, tentu keterlibatan dengan anak-anak mereka. Nah, ketika kita ada terbentuk suatu permasalahan baik dana dan sebagainya, bantuan moral, kemudian spiritual, nah tentu kita rapat bersama. Jadi untuk membuat hubungan ini tentu ada hubungan baik secara emosional dan intelektual antara pihak sekolah dan pihak orang tua. Berarti sudah terjadi keramah tamahan. Banyak program-program yang dibantu oleh pihak orang tua melalui komite sekolah. Contoh, perpisahan kelas 9. Ini merupakan kerja yang besar. Berarti SMP Negeri 1 Bengkalis ini perlu bantuan dengan pihak-pihak yang terkait, yang umpama dengan pihak kesiswaan, pihak siswa, kemudian pihak orang tua dan komite. Keberhasilan penerapan sekolah ramah anak ini tidak hanya mengandalkan partisipasi aktif siswa dan peran dari pihak sekolah saja, tapi juga membutuhkan berbagai dukungan dari banyak pihak seperti orang tua, komite sekolah, serta masyarakat, lembaga-lembaga swasta, dan juga pemerintah. Perlu diingat, pendidikan adalah investasi masa depan, dan anak-anak yang bahagia adalah kunci pendidikan berkualitas. Pelaksanaan PPDB tahun pelajaran 2023-2024 memberikan informasi seluas mungkin kepada calon peserta didik baru dan orang tua, serta memberikan pelayanan dan fasilitas bagi orang tua untuk mendaftarkan anak mereka baik secara daring maupun luring. Bukti keramah tamahan pihak sekolah dengan pihak orang tua.